Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi Sobat. Di kesempatan kali ini Sobat, kita melihat-lihat lagi kebun alpukat di daerah Gunung Kidul. Tempatnya di daerah Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi bagi sobat kebunku yang belum familiar dengan nama Gunung Kidul, itu Gunung Kidul itu bukan daerah atau suatu istana di mana gitu. Tapi Gunung Kidul itu adalah daerah, tepatnya di daerah Gunung Kidul, bagian dari daerah Yogyakarta ya. Jadi Yogyakarta itu ada beberapa wilayah atau kabupaten, salah satunya adalah Gunung Kidul. Dan kita saat ini adalah mencoba untuk menanam alpukat di daerah Gunung Kidul ini, dan di umur 2 tahun 5 bulan ini, jadi alpukatnya kita adalah sangat menjanjikan menurut saya. Nanti cuman akan kita lihat lagi perkembangan berikutnya. Namun di 2 tahun ini kelihatannya sangat menggembirakan ya, karena rata-rata sekarang sudah pada berbuah ya sobat ya, dan ini bunganya sangat banyak sekali. Ini salah satu jenis yang dulu saya beli katanya hanya Mickey sama aligator, namun kenyataannya kok ini kelihatannya tanda-tandanya lebih cenderung ke alpukat red Vietnam ya, karena daunnya kok merah. Ini hanya ini doang yang merah, ada 3 atau 4 yang modelnya dia memanjang gini ya, batangnya memanjang gini, menjalar gini, cabangnya itu hanya pendek-pendek, terus ujungnya ini kalau mau berubah ini selalu merah ya. Ini saya pikir ini jenisnya adalah red Vietnam, bukan Mickey lagi ya. Atau Mickey saya juga nggak tahu ini ya. Waktu itu saya beli memang Mickey katanya, cuman kok kenyataannya ada 4 pohon yang daunnya itu kalau trubus itu merah ini, yang lainnya enggak. Jadi yang contohnya ini ya, ini trubus. Ini juga Mickey juga. Ini kan trubusnya nggak merah banget ya. Ini yang setahu saya ini yang Mickey kayak begini ya, yang Mickey. Nah ya, yang ini beda. Kalau ini kan nggak menjalar ya sobat ya. Batangnya besar-besar nggak menjalar. Namun yang ini beda. Ini menjalar ya sobat ya. Memanjang begini, terus ininya hijau, dan ini juga sudah berbunga ya sobat ya. Berbunga, lihat bunganya banyak sekali ya. Ini kemarin waktu kemarau, hanya kelihatannya saya pikir mau trubus ya, ternyata enggak, dia ternyata membawa bunga dan banyak sekali ya. Ini tidak hanya ini aja sobatnya, rata-rata di daerah sini juga, bukan ini kebun saya ini yang saya tanam ini pada bunga semua lah intinya gitu ya. Nah ini kemarin perawatannya seperti apa sobat? Saya juga sebenarnya kalau merawat ini nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu spesial ya. Bahkan di tahun ini saya hanya kasih pupuk satu macam ya, dari Januari ini bulan Oktober ini hanya saya kasih sekali pupuk NPK hijau. Saya lupa mereknya waktu itu, NPK apa ya, Mutiara kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi hanya saya kasih yang itu pun bukan yang 50 kilo, hanya yang 25 kilo yang satu set. Ini saya bagi, ini ada 122 pohon. Jadi sobat kebunku bisa bayangkan, artinya 25 kilo dibagi 125 pohon kan berarti cuman 1/4 atau satu mungkin ya bisa cuman berapa itu, berarti 1/4 atau 200 gram ya. Jadi mendapatkan rata-rata 250 graman pupuk NPK satu pohonnya ya dalam waktu 1 tahun, dan ini bunganya pada keluar semua. Memang kalau melihat tinggi ya sobat ya, tingginya sekarang pertumbuhannya sekitar 2 meteran lebih, bahkan 3 meter. Terus di tahun pertama kemarin memang kita kasih pupuk kandang juga, cuman tahun ini belum saya kasih pupuk kandang di tahun 2024 ini. Jadi 2023 udah kita kasih pupuk kandang 1 karung masing-masing pohon. Terus pupuk NPK juga di tahun kedua itu ya, di tahun 2023 ya. Kalau kondisi tanahnya sobat kebunku bisa lihat di sini, tanahnya adalah pasir berbatu, bahkan ada yang berlempung ya. Kalau tanah ya, ini rata-rata batu seperti ini ya sobat ya. Kedalaman tanah kalau di sini mungkin ada 60-70 ya ke dalam tanah. Habis itu bawahnya batu ya, batu besar yang memanjang, bukan batu kerikil-kerikil gini, tapi batu besar. Bawahnya itu sebenarnya batu semua sobat ya, sampai atas. Baru permukaannya ada yang 50, ada 40 cm itu tanah ya, tergantung dari beberapa lokasi. Nah lokasi yang ini adalah tanahnya berbatuan. Kalau yang sebelah sono tanahnya lempung. Kalau ini yang tengah ini tanahnya berbatu,
Nanti yang di sisi utara sana itu nanti tanahnya berpasir ya, jadi berbeda-beda. Nah untuk tanah yang berbatu seperti ini pertumbuhannya, tanah yang berlempung yang tadi kita sudah lihat di video saya yang lainnya, itu bahkan sudah berbunga dan berbuah semua ya, seperti itu. Nah di antaranya ini ya sobat ya, di antaranya pohon alpukat sama pohon lebat ini kita kemarin coba tanam tanaman singkong, dan singkongnya alhamdulillah jadi juga ya, dan buahnya tidak langu ya sobat ya. Nah ini jadi kembali ke sini ya, perawatan ya sobat ya, ke perawatan pohon alpukat di Gunung Kidul ini tadi dari sisi pemupukan. Nah terus hama bagaimana? Kalau kita nanam udah pasti ada hama, namun alpukat ini yang kita tanam, ada yang cerita kalau alpukat itu banyak ulatnya ya. Ternyata kita tanamin tidak banyak ulatnya sobat ya, bahkan ulatnya hanya sedikit. Jadi hama yang muncul itu adalah hama kutu kebul. Nah kutu kebul tadinya saya kesusahan juga untuk merawatnya, namun dikasih tahu obatnya yaitu imidacloprid, dan asalan muncul sedikit kutu kebul, hari ini kita semprot, besok sudah kering. Itu hebatnya imidacloprid, jadi sangat manjur sekali. Jadi sekarang hama-hamaan insya Allah ini kita sudah bisa atasi ya. Namun yang paling susah adalah penyakit yaitu busuk akar. Nah busuk akar ini setelah kita amat-amatin ada dua penyebab. Yang pertama itu karena kebanyakan air, yang kedua karena terlalu rimbun, terus sinar matahari tidak ada. Nah itu batangnya keserang, jadi busuk akar plus itu pengeret batang ya, kombinasi antara busuk akar sama pengeret batang. Karena itu kadang saya juga susah untuk membedakannya. Saya pikir karena pengeret batang, tapi setelah kita bongkar ternyata busuk akar ya. Ada beberapa case yang seperti itu, yang tadinya saya pikir busuk akar, setelah saya bongkar ternyata pengeret batang sudah masuk. Nah untuk pengeret batang antisipasinya kita kasih cat ini ya sobat ya. Di setiap pohon ini ada catnya seperti ini ya, catnya seperti ini. Ini selalu kita cat. Jadi kalau catnya ini sudah habis, bukan habis ya, udah mulai pudar, kita timpa lagi cat. Nah gitu. Nah untuk yang busuk akar, antisipasinya adalah kita bikinkan gunung-gunungan ini. Jadi manakala ada proses penyiraman ini ya, ini di daerah sini ya, ini akhirnya ada untuk aliran air. Jadi ya si batangnya ini biar tidak kerendam air, jadi ada kayak macam gunung-gunungan sedikit begitu, biar air selalu mengalir dan tidak menggenangi si pohon alpukat tadi ya. Itu untuk penyakit dan hama. Nah untuk penyiramannya sobatnya, yang sobat kebunku tahu, untuk di daerah Gunung Kidul ini karena panasnya luar biasa dan gunung, jadi pengairan ini yang di tahun pertama saya merasakan kesusahan. Pertama sumber air yang agak susah, yang kedua model irigasi yang tepat. Nah waktu itu sumber air kita kurang, kita akhirnya ngebor. Setelah itu kita bikinkan yang model tetes irigasinya, ternyata nggak berhasil juga. Nah sekarang kita ganti irigasi menggunakan yang ini, sprinkler ini ya sobatnya. Ini irigasinya ya, sprinkler ini. Jadi dengan ada sprinkler ini kita bisa atur dari sini, kalau kegedean atau kekecilan kita bisa atur dari keran ini. Terus ini model ini kita menggunakan pipa HDPE ya, bisa dilihat di video saya yang lainnya. Saya sudah ceritakan di situ lebih detail. Terus saya sistemnya melakukan sistem kontrol karena saya tidak stay di daerah Gunung Kidul ini. Jadi hanya penjaga saya yang ada di sini, sehingga kita tidak nyiramin tiap hari ya, nyiraminnya udah otomatis seperti ini. Jadi dengan adanya air ini kita tidak ragu lagi untuk kebutuhan air, karena air terlambat pertumbuhannya kerdil, itu yang kemarin saya amati. Jadi air harus kita betulin juga ya, selain nanti pemupukan yang tadi sudah saya ceritakan. Sama kalau hama, itu tadi hama yang terjadi hanya ulat sedikit, ulat nanti dengan desis itu hilang. Ulat pun itu bukan ulat yang makan daun sampai habis. Ulat itu hanya ulat bulu beberapa pohon, berapa biji saja ya. Dan ulat bulunya itu tidak makan daun, hanya pengen singgah aja, terus dia pengen tidur di situ, berubah menjadi kepompong. Setelah itu pergi, itu pun nggak ganggu ya.
Jadi itu ya sobat kebunku ya, jadi pengalaman saya merawat kebun alpukat di daerah Gunung Kidul ini hingga saat ini di umur 2 tahun 5 bulan sudah pada bisa berbunga dan berbuah ya. Secara singkatnya adalah cara perawatan cuman itu tadi, sangat simpel ya. Bahkan di tahun ini hanya sekali saya pupuk ya, namun tahun ini ternyata kembang semua ya. Jadi dari 120 pohon itu kelihatannya 100 pohon ini sudah berbunga ini sobat ya. Nanti habis ini akan saya hitung realnya ada berapa pohon yang sudah berbunga ya. Jadi itu ya sobat kebunku ya, pengalaman saya menanam alpukat di Gunung Kidul ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan inspirasi kepada sobat kebunku semua yang ingin mencoba menanam dan masih ragu untuk menanam pohon apa yang tepat di daerah Gunung Kidul. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu referensi ya, sehingga sobat kebunku tidak ragu lagi apabila pengen tukar pikiran dengan saya sangat welcome sekali. Sobat kebunku nanti bisa WA ke saya atau bisa berkunjung ke sini, silahkan ya, karena sudah banyak beberapa sobat juga yang main ke sini melihat-lihat kebunnya, dan yang paling sering ditanyakan adalah model irigasinya ya. Karena model irigasinya saya menggunakan yang sprinkler ini, itu yang paling banyak ditanyakan, dan memang irigasi sangat penting untuk suatu perkebunan ya. Itu saja sobat kebunku, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.